pertanyaan sedikit, Bos. Silakan. Ada apa yang dikatakan ini bahwa Al-Fajr yang membawa dalilnya itu mengenai Allah tidak membuatkan seseorang dari harus melakukan suatu ibadah berdasarkan kemampuan. Ya. Dia bilang kalau misalnya seseorang itu memang tidak mampu tahajud, namun dia mampu bersedekah, ya bersedekah aja. Kalau satu antara itu yang lain, kalau misalnya dia mampu bersedekah, ada amalan lain yang bisa fokus di situ. Ya, jadi yang difokuskan itu amalan-amalan yang sunnah, bukan ke arah baju. Gimana yang biasa? Kalau dua-duanya sunnah, betul. Dia lebih memilih membantu fakir miskin. Nah, sementara jarang atau hampir nggak pernah sholat duha, sholat tahajud. Berdosakah dia? Tidak. Orang dua-duanya sunat, gitu ya. Atau sebaliknya, sedekahnya kurang, mungkin karena memang miskin. Dia konsen di sholat tahajud, sholat duha. Salahkah? Tidak salah. Kan dua-duanya tidak wajib. Nah, yang salah tadi, ya, dia luar biasa perhatiannya terhadap sedekah, fakir miskin, sholat tahajud, dan seterusnya. Sementara sholat terbengkelai, sering menunda-nunda waktu sholat, sering meninggalkan sholat berjamaah. Itu yang berdosa. Ya. Adapun sunat, betul, antum kira para sahabat itu berada dalam satu level, artinya ahli tahajud semua, ahli duha semua, ahli Senin Kemis semua? Enggak. Apa kita lupa dengan seorang sahabat yang berjanji di hadapan Nabi? Di hadapan Nabi ini, setelah sholat 5 waktu aku harus apa ya Rasul? Cuma sholat 5 waktu? Iya. Illa anta tawa'a syai'an, kecuali kalau engkau menambah yang sunat-sunat, misalnya duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, dan seterusnya. Laki-laki ini mengatakan, enggak ya Rasul, saya mau yang 5 waktu saja. Setelah itu aku harus apa ya Rasul? Puasa Ramadan sebulan. Cuma sebulan ya Rasul? Iya, sebulan. Illa anta tawa'a syai'an, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat. Dan Kamis misalnya, 6 hari di bulan Syawal misalnya, 3 hari setiap bulan misalnya. Orang ini mengatakan, enggak, saya mau yang Ramadan saja. Kemudian zakat, kemudian haji, ya. Ketika orang ini pergi, Nabi mencela orang ini apa? Memuji. Memuji. Qad aflaha in shadaqa, katanya. Beruntung kalau dia betul. Wa fi riwayatin dakhalal jannah, masuk surga. Artinya, ketika seorang muslim hanya melakukan hal-hal yang wajib, sudah cukup. Sudah cukup. Tapi ketika dia mau tambah yang sunat-sunat, tentu lebih baik lagi. Ya. Tentang menjenguk orang sakit, apakah masuk ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah? Ghairu mahdhah, ya. Menjenguk orang sakit, ada manfaat di dunia? Insya Allah ada. Orang sakit itu kalau dijenguk ada rasa senang, bahagia, gitu ya. Kita pun juga mendapatkan manfaat dari menjenguk orang sakit. Dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa bangun. Alhamdulillah kita masih bisa bergerak, masih bisa bangun, masih bisa usaha, ya. Ada rasa bersyukur. Bagi yang putus asa, timbul lagi semangat. Suka ada orang yang putus asa, ya, kerja di sini ditolak, usaha ini gagal, jualan ini bangkrut, putus asa. Nah, di saat putus asa itu dia melihat temannya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bangun, bahkan makan aja disuapin. Pulang dari situ timbul semangat. Kedua tangan saya masih normal, kedua kaki saya masih normal, saya masih bisa ngomong, dan seterusnya, timbul semangat lagi. Kan manfaat. Pertama. Yang kedua, apakah menjenguk orang sakit hanya dilakukan oleh kaum muslimin? Tidak, kan? Dilakukan oleh orang kafir juga. Gitu.
Dan apakah akal kita bisa mencerna manfaat dari menjenguk orang sakit? Insya Allah. Berarti 3 ciri ibadah mahdoh nggak ada di situ. Maka sekali lagi, menjenguk orang sakit masuk ghairu mahdoh. Adakah waktu khusus untuk sholat istikharah? Tidak ada ya? Tidak ada. Kapanpun. Yang ada waktu kalau sholat sunat adalah duha, tahajud, ya, itu ada waktunya. Adapun istikharah bebas, kapan saja. Dan sekali lagi, istikharah ini bukan hanya untuk kita yang sedang kebingungan memilih satu di antara dua. Kebingungan ketika kita mantap sekali memilih satu pilihan itu, karena pilihannya cuma satu. Dan itu masalah dunia, bukan masalah ibadah ya. Tetap kita disunahkan istikharah ya. Imam Bukhari ketika sudah yakin betul hadis ini sahih, yakin betul, dan beliau kan sudah bertekad untuk membuat satu kitab yang di dalamnya hadis sahih semua. Sebelum beliau kan belum pernah ada. Artinya Imam Malik mengakui bahwa di kitab beliau Al-Muwatta ada yang sahih, ada yang dhaif. Imam Ahmad juga mengakui di musnad beliau yang ribuan, ratusan ribu itu, Imam Ahmad mengakui di dalamnya ada hadis yang sahih, ada yang dhaif. Belum adalah yang semuanya sahih semua. Diawali oleh Imam Bukhari. Beliau terngiang dengan ucapan gurunya, salah satu gurunya, guru beliau kan banyak sekali ya, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai pernah mengatakan, alangkah baiknya seandainya ada satu kitab yang di dalamnya hadis sahih semua. Waktu itu belum ada. Ucapan gurunya ini terngiang pada diri beliau Imam Bukhari, lalu beliau bertekad 16 atau 17 tahun kira-kira selesai dengan keadaan yang mengharukan, yang memprihatinkan, sampai tidak ada waktu untuk cari nafkah. Ya, konsentrasinya betul-betul ke situ, sampai nggak ada waktu. Dari sini maka para pencari ilmu, para pelajar ilmu berhak menerima zakat. Ya. Ahli ibadah tidak berhak. Ya. Habis waktu untuk ibadah nggak sempat cari nafkah, nggak ada. Tapi kalau habis waktu untuk ilmu luar biasa. Salah satunya Bukhari. Sampai pernah beliau hari Jumat mau sholat Jumat, setelah mandi ya, pakai baju yang ada yang paling bagus, mau keluar maju mundur ya, karena pakaiannya nggak pantas dilihat orang, sobek di sebelah sini, tambal sebelah sini ya, nggak sempat cari nafkah. Habis waktu untuk memilah mana sabda Nabi yang sahih, mana yang dhaif ya. Dengan perjuangan beliau lah luar biasa ya. Saya kira hari ini tidak ada seorang muslim yang belum pernah mendengar nama Bukhari. Padahal antum tahu di akhir kehidupan beliau sangat-sangat menyedihkan sekali. Istilah kita sebatang kara, dikucilkan. Ya, karena salah faham dengan Muhammad bin Yahya. Bahkan saking beratnya beliau sampai memohon kepada Allah ya, kalau terus hidup, hidupkanlah aku ya Allah, kalau lebih baik mati, matikanlah aku. Saking menyedihkannya keadaannya, beliau pulang kampung ke Bukhara dan wafat di malam 1 Syawal ya. Ada kisah para a'immah bermimpi ketemu Rasulullah.
yang seolah-olah Rasulullah sedang menunggu seseorang. Ya. Lalu ulama ini bertanya, ya Rasul, siapa yang sedang engkau tunggu? Dijawab oleh Nabi, aku sedang menunggu Bukhari. Ya. Dan di malam itu beliau wafat. Jika kita sudah punya wudhu, kemudian membersihkan anak yang buang air kecil 3 tahun, apakah kita harus wudhu lagi? Tidak. Tidak. Yang membatalkan wudhu adalah kentut, kencing, buang air besar. Bukan terkena najis. Terkena najis tidak membatalkan wudhu. Oleh karena itu, bersihkan tangan kita dari najis, dari kencing anak kita, kotoran anak kita. Wudhu lagi? Ya nggak usah. Kan belum batal. Ya. Belum batal wudhu lagi, ya mengada-ada. Bisa terjerumus ke dalam bid'ah. Ya. Karena wudhu adalah bagi orang yang punya hadas kecil. Kalau yang tidak punya hadas kecil, ya nggak perlu berwudhu. Memperbaharui. Maksud memperbaharui adalah tidak mau ngapa-ngapain, wudhu, gitu maksudnya. Mau sholat enggak, mau tawaf enggak, mau baca Al-Quran enggak, ya. Tapi memang nggak punya wudhu, ya wudhu. Itu yang dimaksud. Ya. Kalau masih punya wudhu, iya. Kecuali keadaan khusus, misalnya habis jima, ya. Kemudian mau mengulang jimaknya, maka disunahkan wudhu. Seorang istri mempunyai rumah atas nama dia, hadiah dari suami. Kalau istrinya meninggal, bagaimana hitungan warisnya? Jatuh ke tangan siapa? Jatuh ke tangan anak ahli waris istri itu. Ahli waris istri itu siapa? Ahli waris seseorang itu siapa? Anaknya, suaminya, ayahnya, ibunya. 5 ini. 5 orang ini pasti dapat waris. Tidak boleh tidak. Yang lainnya bisa dapat, bisa tidak, tergantung kasus. Adapun 5 orang ini pasti dapat. Siapa? Anak, istri, suami kalau mayatnya perempuan, ayah, ibu. Ya, anaknya mayat, istrinya mayat, suaminya mayat, ibunya mayat, ayahnya mayat. Pasti dapat. Kalau masih hidup tentunya. Kalau masih hidup tentunya. Kalau sudah mati ya nggak dapat. Ada fatwa aneh di negeri kita ini, orang sudah mati masih dapat waris. Ini aneh. Aneh, ya. Misalnya saya meninggal duluan, ayah saya masih hidup. Ya. Saya meninggal duluan, ayah saya masih hidup. Nah, ketika saya meninggal, anak-anak saya kan dapat waris dari saya, ya kan? Nah, setahun kemudian ayah saya meninggal. Apakah anak-anak saya dapat? Tidak, kalau ayah saya masih punya anak yang masih hidup. Apa istilahnya? Cucu terhalang atau terhijab oleh anak. Kecuali anak sudah tidak ada semua. Jatuh ke cucu atau cucu dapat. Kalau masih ada anak yang hidup satu saja, hanya di sini berselisih antara laki dan perempuan, ya, kita nggak masuk perselisihan itu. Cuman ada fatwa yang aneh, yaitu tadi saya dapat walaupun saya sudah meninggal, ya, jatuh ke anak-anak saya. Kecuali kalau ayah saya meninggal duluan, tentu saya dapat waris dari ayah saya, kan? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun nggak dibagi-bagi, dan itu sebuah kesalahan, kan? Nggak dibagi-bagi. Saya keburu meninggal.
Ya tentu pas saya meninggal itu kemudian ada pembagian, ya saya dapat. Mestinya saya dapat kok. Tapi nggak buru-buru dibagi. Nah, cuman bagian saya tentu jatuh ke anak-anak saya, ahli waris saya. Gitu ya. Itu katanya karena mengikuti hukum waris kompilasi. Banyak terjadi gugatan-gugatan, ya kan, karena lama nggak dibagi, cucunya naik. Nah, banyak terjadi gugatan katanya. Jika itu dimasukkan sebagai, pada saat dimintakan fatwa waris itu dikeluarkan, dimasukkan sebagai ahli waris. Itu kejadian di pengadilan agama. Iya betul, seperti tadi. Ada kompilasi Islam itu. Iya. Kalau contoh seperti tadi, artinya sebetulnya saya berhak, tapi kenapa nggak buru-buru dibagi? Akhirnya ketika dibagi itu saya keburu meninggal, ya insya Allah jatuh ke ahli waris saya. Wallahu. Bagaimana kalau rumah tersebut atas nama suami? Ya enggak, ya. Jadi begini, jadi atas nama dalam Islam itu bukan bohong-bohongan ya. Jangan mengatakan bahwa ini atas nama kamu tapi punya saya, ya jangan. Ya. Jadi kalau betul-betul atas nama istri, ya betul-betul milik dia. Ketika suami istri, walaupun yang membelikan 100% suami, kemudian kata suami, ya udah atas nama kamu, ya sudah. Ketika talak, pisah, cerai, ya tentu rumah tersebut milik istrinya, bukan milik suaminya, dan sebaliknya. Ya. Nah, bagaimana ketika suaminya meninggal? Apakah rumah atas nama istri itu menjadi harta waris? Tidak, kan punya istri. Akan menjadi harta waris kalau yang meninggal istrinya. Allahu. Ada lagi? Kalau berniat supaya nggak jadi harta waris, tapi saya juga menamakan istri atau anak laki-laki. Kalau berniat mengakali waris, jangan ya. Tapi kalau niatnya memang ini harta-harta saya mau kasih ke istri, saya mau kasih ke anak, ya terserah saya, kan begitu. Tapi jangan mengakalin waris, ya. Iya, jangan berniat untuk ngakalin waris. Sebab kalau betul-betul kita meninggal, sementara anak kita semuanya perempuan semua, maka saudara-saudara kita dapat. Ya. Ini aturan Islam, aturan paling baik, paling adil. Hanya mungkin kita nggak paham, karena Allah Maha Adil. Ya. Adapun tanpa niat itu semua, kita ya pengen saja memberikan kepada istri, memberikan kepada anak, ya, terserah kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Tadi kan pada saat si ayahnya masih hidup, tanpa maksud untuk mengakali waris, kemudian dia membagikan tuh harta-hartanya kepada anak-anak, itu dibolehkan kita. Ada bagaimana pembagiannya? Iya. Karena pernah ada hadis dari Nu'man bin Bashir yang mengatakan bahwa pemberian pada saat itu harus adil. Tapi juga ada hadis lain yang mengatakan bahwa nggak demikian, tetap aja seperti aturan dari waris. Enggak. Gimana? Beda antara hadiah dengan waris. Kalau waris sudah jelas kan? Walirijali mithlu hadzil unsayain. Warisan bagi anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan. Itu waris. Dan waris pembagian waris bukan maunya si ayah, bukan maunya si ibu, bukan maunya si anak, tapi maunya Allah Rabbul Alamin.
Ya. Adapun hadiah tentu beda. Dalilnya beda. Dalilnya Nu'man bin Bishir itu, bahwa ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak kita punya harta lumayan banyak. Anak nomor 1 kita bangunkan rumah, anak nomor 2 kita bangunkan rumah, anak nomor 3 kita bangunkan rumah, maka rumah-rumah itu harus sama nilainya. Mau laki mau perempuan tidak boleh kita bedakan. Ini beda. Ya, bolehkah? Ya boleh. Boleh, tanpa ada niat untuk ngakalin waris. Biasanya diberikan dalam keadaan kita segar bugar, tidak kurang satu apa, ya. Jangan dalam keadaan sudah uzur, ya, atau sudah divonis dokter misalnya, penyakitnya nggak bakalan sembuh. Jangan. Meskipun ada salah satu anaknya yang kita tidak suka gitu. Oh iya. Ketidaksukaan kita terhadap siapapun, termasuk kepada anak, tidak boleh menjadikan kita berbuat tidak adil. Ya. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.